Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama rekan saya, yaitu Biada Nadata, akan menjelaskan tentang kemagnetan. Nah, di dalam kemagnetan yang kita bahas ini, yang pertama ada pengertian. Kita akan membahas pengertiannya. Lalu ada sifat. Yang ketiga ada teori magnet elementer. Yang keempat ada bahan magnetik dan bahan non-magnetik. Yang kelima ada gaya Lorentz. Yang keenam ada membuat, menghilangkan, serta menyimpan magnet. Yang ketujuh ada contoh penggunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, ke-8 ada magnet bumi. Lebih dari 750 ayat Al-Quran yang menyinggung tentang sains. Contohnya seperti yang saya ambil ini, surat Fatir ayat 41, yang artinya, sungguh Allah yang menahan langit dan bumi agar tidak lenyap, dan jika keduanya akan lenyap. Jadi maksudnya dari ayat yang di atas tersebut, di mana Allah telah meluluskan kebenaran dan keagungan kekuasaannya dengan menciptakan langit tanpa tiang, supaya benda langit tidak jatuh ke bumi dan tetap berada dalam keseimbangan. Ini tegaknya langit itu segala apa yang ada di luar bumi dengan kokoh dan rapih. Nah, ini juga eh, salah satu contoh, salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang medan magnet. Itu karena keseimbangan benda langit. Dalam ayat ini juga Allah menahan langit dan bumi sehingga tidak terlepas atau tidak hilang. Jadi keseimbangan benda langit diakibatkan oleh gaya gravitasi antara benda-benda bermassa yang bekerja secara luas di dalam alam semesta. Selanjutnya, pengertian dari magnet itu sendiri adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya, yang memiliki sifat khusus. Setiap magnet mempunyai sifat kemagnetan. Sifat kemagnetan itu artinya kemampuan benda dalam menarik benda-benda lain di sekitarnya. Jadi, magnet ini juga berasal dari kata Yunani, bahasa Yunani, yaitu magnes atau magnetus, litos, yang artinya batuan magnesium. Magnesium ini adalah nama dari sebuah provinsi di Yunani pada masa lalu yang kini bernama Manisa, yang sekarang ini wilayahnya berada di Turki. Di provinsi ini juga, dari provinsi inilah pertama kali magnet ditemukan. Maka magnet ini didefinisikan sebagai bahan ferromagnetik dengan daerah magnetik terarah sama sehingga menghasilkan medan magnet sekitarnya. Penemuan magnet ini kan tadi sudah dijelaskan ya, di daerah Yunani sekitar 2500 tahun yang lalu. Nah, berasal dari Lades yaitu dari biji besi. Jadi magnet ini secara alami diciptakan yang dapat menarik potongan besi lainnya. Nah, Lades ini merupakan kompas magnetik pertama. Jadi sebuah magnet yang terdiri dari magnet-magnet kecil yang tersusun ke arah kutub selatan magnet dan sebaliknya. Jadi magnet-magnet kecil ini yang disebut dinamakan domain atau magnet yang memiliki. Jadi setiap magnetnya itu meskipun dari dalam unsur magnet itu ada arah utara dan arah selatan. Ada kutub utara dan ada kutub selatan.
Jadi dua. Jadi ada dua daya tarik. Nah, meskipun ruang di sekitar magnet yang masih dipengaruhi adanya gaya magnet tersebut disebut medan magnet. Nah, kuatnya medan magnet ditunjukkan oleh garis-garis magnet yang disebut flux. Nah, menurut proses terjadinya magnet dapat berupa magnet alam dan magnet buatan. Jadi ada dua ya, magnet alam itu. Jadi magnet yang diciptakan uh, dan diciptakan secara murni gitu, tidak berbantuan oleh tangan manusia. Jadi proses pembuatannya juga masih alami. Nah, jadi magnet itu sudah bersifat semula dari awal, yang mempunyai bentuk yang tidak teratur. Contohnya itu seperti besi atau baja. Magnet buatan magnet alam ini pertama kali ditemukan di kota Magnesia di Asia Kecil. Jadi contohnya itu kayak batuan yang bongkahan alami. Jadi dari berbagai batuan yang dapat menarik benda dari besi. Yang kedua ada magnet buatan. Magnet buatan ini adalah magnet yang dibuat oleh tangan manusia. Itu untuk keperluan tertentu. Nah, yang buatan ini contohnya ada besi atau baja. Nah, jadi magnet yang ada sekarang ini hampir semuanya adalah magnet buatan. Ada beberapa bentuk magnet. Yang pertama ada magnet batang, tabung, silinder, magnet U, ladam, lingkaran, jarum, serta ada magnet lempeng. Selanjutnya medan magnet. Medan magnet ini walaupun gaya-gaya magnet yang terkuat terletak pada kutub-kutub magnet, gaya-gaya magnet juga tidak hanya berada pada kutub-kutubnya saja. Jadi gaya magnetnya juga timbul di sekitar magnet. Daerah magnet ini yang terdapat gaya-gaya magnet yang disebut medan magnet. Medan magnet dapat dirasakan atau ada di sekitar kutub magnet. Apabila ada kutub magnet lainnya dalam medan magnet, maka akan ada gaya interaksi magnetik atau disebut dengan gaya magnet. Medan magnet dapat timbul dari bahan-bahan alami yang mempunyai sifat kemagnetan atau bisa juga ditimbulkan oleh adanya arus listrik. Salah satu tokoh terkenal yang meneliti tentang ini adalah Hans Christian. Dari tahun 1777 sampai 1851. Hans ini adalah orang pertama yang melakukan percobaan mengetahui terjadinya medan magnet oleh arus listrik. Nah, gaya magnet ini dalam aplikasinya banyak digunakan sebagai dasar dalam mengubah energi listrik menjadi energi magnetik. Contoh, dalam pembuatan motor listrik. Yang kedua, pembuatan generator. Selain adanya arus listrik, medan magnet juga dapat ditimbulkan karena sifat kemagnetan. Gaya garis magnet dapat digambarkan dengan cara menaburkan sebuah besi pada kertas yang diletakkan di atas magnet. Jika pada suatu titik garis gaya magnet terapat, berarti gaya magnet kuat. Sebaliknya, nah jika garis gaya magnetnya renggang, maka gaya magnet juga lemah. Yang ketiga ada induk magnet. Pada satu titik ada medan magnet bila muatan yang bergerak pada titik tersebut mengalami gaya magnet. Medan magnet juga dikenal dengan induksi magnet. Induksi magnet dapat dilukis sebagai garis-garis yang arahnya bersinggungan pada setiap titik, menunjukkan arah vektor induksi. Magnet di titik tersebut adalah induks magnetik. Pada batang magnet akan muncul seperti garis-garis yang ada di lingkungan magnet.
Selanjutnya, ada sifat magnet. Sifat magnet ini ada 7. Yang pertama, mampu menarik benda-benda yang mengandung bahan besi, kobalt atau nikel. Yang kedua, kekuatan gaya tarik-menarik yang paling kuat terletak pada kutub-kutub. Semakin jarak kutubnya dekat terhadap suatu benda, maka semakin kuat juga tarikan magnet. Yang ketiga, magnet mempunyai 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub utara biasanya ditandai dengan M, di kutub selatan biasanya ditandai dengan L. Kutub utara, sifat yang keempat, kutub utara magnet menunjuk ke arah selatan bumi, sedangkan kutub selatan magnet menunjukkan ke arah kutub utara bumi. Yang kelima, kompas menunjukkan alat petunjuk arah. Nah, di dalamnya itu terdapat ada magnet jarum yang bergerak bebas. Nah, jarum kompas selalu menunjukkan arah utara dan selatan. Sifat yang keenam, kutub-kutub magnet yang sama akan tolak-menolak, sedangkan kutub magnet yang tidak sama akan tarik-menarik. Yang terakhir, gaya tarik magnet dapat menembus benda tipis seperti kertas atau plastik. Selanjutnya ada teori magnet elementer. Setiap benda magnetik pada dasarnya terdiri dari magnet-magnet kecil yang disebut dengan elementer, magnet elementer. Nah, prinsip membuat magnet elementer adalah mengubah susunan magnet elementer. Prinsip membuat magnet adalah mengubah susunan magnet elementer yang tidak beratur menjadi searah dan teratur. Nah, dalam teori ini dikatakan bahwa sifat magnet suatu benda ditimbulkan oleh magnet-magnet kecil di dalam benda tersebut yang disebut magnet elementer. Jadi, suatu benda akan bersifat magnet jika magnet-magnet elementernya mempunyai arah yang cenderung sama dan tidak mempunyai sifat magnet jika magnet-magnet elementernya mempunyai arah acak. Itulah sebabnya pada ujung-ujung magnet terdapat gaya magnet paling kuat, sedangkan bagian tengah itu lemah. Pada besi bukan magnet-magnet elementer mempunyai arah acak atau sembarang, karena arah acak dengan gaya tarik-menarik dan tolak-menolak antar magnet elementer saling meniadakan. Itulah sebabnya pada besi bukan magnet tidak terdapat pada gaya. Nah, benda yang magnet elementernya menjadi atur arahnya dapat diubah menjadi magnet. Namun, magnet ini kemagnetannya tidak awet. Maka, magnet yang demikian disebut magnet lunak. Maka hal sebaliknya, jika ada benda yang sulit dijadikan magnet, namun setelah menjadi magnet dia akan menjadi kuat dan keras, serta kemagnetannya awet. Maka magnet ini disebut dengan magnet keras. Selanjutnya, bahan magnet dan bahan non-magnet. Benda dapat digolongkan berdasarkan sifatnya. Kemampuan suatu benda menarik benda lainnya yang ada di sekitarnya disebut kemagnetan. Berdasarkan kemampuan benda menarik benda lain dibedakan menjadi 2. Jadi ada magnet, bukan ada magnet, ada benda magnet dan ada benda bukan magnet. Oleh karena itu, sifat kemagnetan benda dapat digolongkan menjadi 2. Yang pertama ada bahan magnetik, yaitu bahan yang dapat ditarik magnet dengan kuat. Contohnya ada besi, baja, dan sebagainya. Yang kedua ada bahan non-magnetik. Bahan non-magnetik ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada paramagnetik, yaitu bahan yang ditariknya lemah oleh magnet. Contohnya aluminium, magnesium, wolfram, platina, dan kayu. Sedangkan yang kedua ada diamagnetik. Jadi
Diamagnetik ini adalah bahan yang ditolak oleh magnet. Contohnya ada emas, perak, seng, garam, garam dapur, dan sebagainya. Jadi benda-benda magnetik yang bukan magnet ini dapat dijadikan magnet. Benda itu ada yang mudah dan ada yang sulit dijadikan magnet. Baja sulit untuk dibuat magnet. Tetapi setelah menjadi magnet, sifat kemagnetannya tidak mudah hilang. Oleh karena itu, baja digunakan untuk membuat magnet tetap, magnet permanen. Nah, besi mudah untuk dibuat magnet. Tetapi jika setelah menjadi magnet, sifat kemagnetannya mudah hilang. Oleh karena itu, besi juga digunakan untuk membuat magnet silinder. Nah, berdasarkan yang tadi saya jelaskan, jenis bahan yang digunakan magnet itu dijadikan menjadi 4 tipe. Yang pertama ada magnet permanen campuran. Sifat magnet tipe ini adalah yang keras dan memiliki daya tarik menarik sangat kuat. Jadi magnet permanen campuran ini ada tiga juga, dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada magnet alkomax yang terbuat menjadi dari aluminium dan besi. Terus ada magnet alnico terbuat dari campuran besi dan nikel. Yang ketiga ada magnet tikonan dibuat dari campuran besi dan kobalt. Selanjutnya yang kedua ada magnet permanen keramik. Tipe magnet ini disebut juga dengan magnadur. Nah, jadi terbuat dari serbuk ferrit dan bersifat keras, serta memiliki daya tarik menarik kuat. Yang ketiga ada magnet besi lunak. Tipe magnet besi lunak ini disebut juga styloid. Terbuat dari 96% besi dan 4% silikon. Sifatnya ini tidak keras dan sementara. Yang terakhir ada magnet pelindung. Tipe magnet ini disebut juga memutar. Terbuat dari 47% nikel, 20% besi, 5% tembaga, dan 1 magnet. Sifatnya ini bersifat sementara dan tidak keras. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Olivia. Pembahasan selanjutnya mengenai gaya Lorentz. Gaya Lorentz yaitu gaya yang timbul akibat interaksi penghantar arus dalam medan magnet. Gaya ini mempunyai arah tertentu. Penentuan arah gaya dipengaruhi oleh arah arus dan medan magnet. Metode yang digunakan untuk menentukan arah gaya tersebut dikenal dengan kaidah tangan kanan. Kaidah ini menempatkan ketiga jari, yaitu ada ibu jari, telunjuk, dan juga jari manis dengan posisi saling tegak lurus. Dan terciptalah sebuah rumus F besar sama dengan B besar dikali L besar dikali L kecil, di mana F besar dimaknai sebagai gaya Lorentz dengan satuan Newton, B besar dimaknai sebagai kuat medan dengan satuan Tesla, L besar dimaknai sebagai kuat arus listrik dengan satuan ampere, dan L kecil dimaknai sebagai panjang kawat penghantar dengan satuan meter. Maka terciptalah rumus gaya Lorentz, yaitu gaya sama dengan kuat medan dikali kuat arus listrik dikali panjang kawat penghantar. Gaya Lorentz adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak atau oleh arus listrik yang berada dalam suatu medan magnet B. Arah gaya ini akan mengikuti arah maju skrup yang diputar dari vektor arah gerak muatan listrik atau V kecil ke arah medan magnet B. Seperti yang terlihat dalam rumus di mana F adalah gaya dalam satuan Newton, B besar adalah medan magnet dengan satuan Tesla, Q kecil adalah muatan listrik dalam satuan Coulomb, V kecil adalah arah kecepatan muatan dalam unit meter per detik, X adalah perkalian silang dari operasi vektor. Selanjutnya, tentang cara pembuatan magnet. Di sini terdapat 3 macam cara dalam pembuatan magnet. Yang pertama dengan cara menggosok, yang kedua dengan cara induksi, dan yang ketiga dengan cara mengaliri listrik. Di sini saya akan menjelaskan satu cara pembuatan magnet, yaitu dengan cara menggosok. Cara menggosok yaitu dengan cara menggosok-gosokkan magnet pada besi atau hendak dijadikan magnet. Suatu bahan dapat dibuat menjadi magnet dengan cara menggosokkan sebatang magnet tetap secara berulang-ulang pada bahan tersebut.
Sifat kemagnetan bahan memiliki kutub yang berlawanan dengan magnet penggosoknya. Adapun alat dan bahan yang kita butuhkan dalam pembuatan magnet dengan cara menggosok ini yang pertama, magnet batang. Yang kedua, satu buah paku besar. Dan yang ketiga, klip kertas. Cara pembuatannya, yang pertama kita gosokkan magnet pada batang paku berulang-ulang dengan cara searah. Ingat ya, searah. Yang kedua, coba tempelkan ujung paku pada clip paper. Dan yang ketiga, maka clip paper akan menempel di ujung paku. Disinilah sifat kemagnetan itu berlaku, yaitu ketika clip paper menempel pada ujung paku yang telah kita gosokkan tadi. Selanjutnya, cara menghilangkan sifat kemagnetan. Yang pertama, dapat kita memukul-mukul magnet secara berulang-ulang dengan benda yang keras hingga bentuknya berubah atau rusak. Karena jika bentuknya sudah berubah atau rusak, maka sifat kemagnetan dari benda tersebut akan hilang. Yang kedua, magnet yang mengalami pemukulan dan menyebabkan perubahan susunan magnet elementernya. Akibat pemanasan dan pemukulan magnet elementer menjadi tidak teratur dan tidak searah. Magnet-magnet elementer yang tadinya searah menjadi berarah sembarangan, sehingga kehilangan sifat magnetiknya. Yang ketiga, membanting-banting magnet. Dan yang terakhir, magnet diletakkan pada solenoida atau kumparan kawat berbentuk tabung panjang dengan lilitan yang sangat rapat dan dialiri arus listrik bolak-balik atau AC. Penggunaan arus AC ini menyebabkan arah arus listrik yang selalu berubah-ubah. Perubahan arah arus listrik ini mempengaruhi letak dan arah magnet elementer. Apabila letak dan arah magnet elementer berubah, maka sifat kemagnetannya akan hilang. Selanjutnya, cara penyimpanan magnet. Di sini terdapat 3 cara penyimpanan magnet yang kita kumpulkan. Yang pertama, menyimpan magnet batang secara berpasangan dengan kutub-kutub yang tidak sejenis, saling berseberangan atau saling bertolak belakang. Tutup kedua ujung pasangan magnet dengan sepasang besi lunak yang bertindak sebagai penyimpan. Magnet-magnet elementer dari magnet diarahkan hingga membentuk rangkaian tertutup. Yang kedua, menjauhkan dari medan listrik. Dan yang ketiga, jauhkan dari benda-benda yang panas atau bersumber api. Selanjutnya, contoh penggunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kita terdapat 7 cara penggunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada jarum kompas adalah dari magnet permanen. Yang kedua, pintu kulkas memiliki magnet permanen agar selalu tertutup. Yang ketiga, TV dan monitor komputer menggunakan elektromagnetik untuk menghasilkan gambar. Yang keempat, mikrofon dan speaker menggunakan kombinasi magnet permanen dan elektromagnetik. Yang kelima, media rekaman magnetik seperti tape VHS biasa mengandung golongan tape bermagnet. Informasi yang memproduksi video dan suara dikodekan pada lapisan bermagnet pada tape. Yang keenam, kaset audio kompak mengandung magnet untuk menghasilkan audio. Dan yang terakhir, kartu kredit, kartu debit, dan kartu ATM. Semua kartu ini memiliki jalur bermagnet pada sisi-sisinya. Jalur ini mengandung informasi yang dibutuhkan untuk menghubungi institusi keuangan pribadi dan menghubungkan dengan rekening bank. Sekian pembahasan tentang kemagnetan dari kelompok 10, lebih kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.